Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda Rizky Amelia Furqon selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Saya Niken Dosi Utama dari Lokal PAI 1E dengan nomor NIM 20531111 akan mempresentasikan hasil kerja saya perkembangan bahasa Indonesia pada era teknologi, informasi, dan komunikasi. Langsung saja, yang pertama perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi, Information and Communication Technologies atau ICT adalah terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi secara jamak dapat diartikan sebagai perangkat buatan manusia yang digunakan untuk memperoleh informasi dan membangun dengan memanfaatkan berbagai dimensi ruang dan waktu. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memasuki babak baru ketika ditemukannya huruf alfabet yang memudahkan cara penyampaian informasi yang lebih efisien dari cara yang sebelumnya. Suatu gambar yang mewakili suatu peristiwa dibuat dengan kombinasi alfabet yang secara lugas menceritakan suatu peristiwa secara lugas dan jelas. Teknologi dengan alfabet itu dapat memudahkan dalam penulisan informasi itu, juga dalam hal berkomunikasi, yakni melalui surat dan lain-lain. Kemudian teknologi percetakan memungkinkan pengiriman informasi lebih cepat lagi. Teknologi elektronik seperti radio, televisi, komputer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Yang kedua adalah hubungan bahasa dan TIK. Bahasa adalah alat penghubung antar manusia. Nah, singkatnya, bahasa adalah kunci pokok bagi kehidupan manusia, karena dengan bahasa, orang bisa berinteraksi dengan sesamanya dan bahasa juga merupakan sumber daya bagi kehidupan bermasyarakat. Bahasa juga bisa sebagai identitas yang menunjukkan seseorang atau kelompok tertentu. Bahasa dalam perspektif ini dapat kita artikan sebagai jati diri. Bahasa adalah alat penghubung dalam komunikasi, baik verbal maupun nonverbal yang dilakukan oleh setiap manusia. Teknologi informasi dan komunikasi dalam perkembangannya berhasil melahirkan kosakata-kosakata baru yang memperkaya khazanah kosakata dan istilah bahasa Indonesia di zaman modern. Nah, kecenderungan perkembangan bahasa sebagai akibat dari perkembangan mutakhir teknologi informasi dan komunikasi berbasis elektronika menjadikan bahasa semakin kompleks dan transformatif. Dampak sosial yang ditimbulkan juga sangat luas, terlebih di dalam kehidupan bermasyarakat modern yang saling terhubung antara yang satu dengan yang lain di berbagai belahan dunia. Kemudian yang ketiga adalah bahasa Indonesia pada era teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, bahasa Indonesia yang dijadikan sebagai bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya suatu konstitusi bahasa Indonesia secara resmi. Pada saat Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Harus diakui bahwa bahasa Indonesia tidak kebal terhadap pengaruh globalisasi. Hal ini karena disebabkan oleh perkembangan teknologi yang juga sangat cepat, sehingga komunikasi antar manusia di negara-negara yang terpisah jauh pun dapat dilakukan dengan praktis tanpa perlu memakan waktu yang lama. Dan aspek yang berkaitan langsung adalah aspek kebahasaan. Bahasa Indonesia yang telah mengalami perkembangan yang pesat dewasa ini, pengaruh dari luar atau pengaruh asing ini sangat besar kemungkinannya terjadi pada era informasi dan teknologi.
batas antar negara yang sudah tidak jelas dan tidak ada lagi, serta pengaruh alat komunikasi yang begitu canggih perlahan telah menciptakan pergeseran drastis dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah dampak perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi terhadap bahasa Indonesia. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi secara langsung memberikan dampak terhadap penggunaan bahasa Indonesia, baik yang bersifat positif maupun negatif. Yang pertama, dampak positif. Terdapat beberapa dampak positif, di antaranya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat dunia terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, meningkatnya produksi buku-buku terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Saat ini banyak buku dari luar negeri yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, baik itu buku fisik ataupun buku berbentuk e-book. Yang ketiga, bertambahnya kosakata dalam bahasa Indonesia secara langsung. Pertambahan jumlah kosakata bahasa Indonesia terjadi dengan sangat cepat. Hal ini terjadi dan mayoritas dipengaruhi oleh bahasa Inggris. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai kandidat bahasa internasional berdasarkan jumlah penutur dan penggunaan di viral sosial. Bahasa Indonesia termasuk yang terbesar di antara bahasa-bahasa yang memiliki penutur yang banyak. Yang kedua, itu adalah dampak negatif. Beberapa dampak perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi terhadap bahasa Indonesia dari segi dampak negatif itu ada 3. Yang pertama, tidak ada lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pola hidup masyarakat Indonesia yang konsumtif berakibat pada semakin mudahnya penerimaan terhadap berbagai penetrasi budaya luar. Yang kedua, tergerusnya budaya asli Indonesia, masyarakat global yang lebih terbuka menawarkan budaya baru yang lebih mudah dipilih oleh generasi muda. Yang terakhir, itu adalah campur kode banyak masyarakat lebih bangga. Maksudnya, menggunakan istilah asing atau mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa asing, baik secara lisan maupun tulisan. Kata-kata seperti good morning, good, bad, I love you, seperti banyak kalimat populer lain lebih senang diucapkan dalam bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Jadi, kesimpulannya, kehadiran teknologi, informasi, dan komunikasi secara langsung dapat mempermudah manusia dalam membangun interaksi antar sesamanya. Interaksi tersebut bahkan bisa dibangun menembus ruang dan waktu. Tetapi di sisi yang lain, pola interaksi tersebut dapat menyebabkan perubahan-perubahan yang secara fundamental mempengaruhi jati diri dari suatu kelompok manusia. Bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai identitas diri itu adalah salah satu yang turut dipengaruhi oleh kehadiran teknologi informasi dan komunikasi. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.